Selamat bertemu dalam kuliah online YouTube mata pelajaran perencanaan drainase. Kali ini topik bahasan kita adalah determination of peak flow dengan rational method atau cara memperoleh puncak banjir, besaran puncak banjir dengan menggunakan metode rasional. Mari kita ikuti. Cara memperoleh debit banjir dengan metode rasional ini, bukan ya, artinya cara memperoleh puncak dalam satu perencanaan drainase itu ada beberapa metode ya. Salah satu adalah rasional formula. Ya. Di sini ada saya cara untuk menghitung atau memperoleh besaran. Pertama adalah rational method atau metode rasional. Kedua adalah metode SCS, ya, soil yang dikembangkan oleh SCS di Amerika, ya. Kemudian yang ketiga adalah metode hydrograph satuan atau hydrograph method. Keempat adalah metode regresi USGS, ya, atau USGS regression method. Ini hanya tersedia dalam British Standard Unit, tidak ikut dibahas di sini, ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah metode stokastik. Metode stokastik ini sebenarnya adalah metode frekuensi analisis, ya. Jadi metode dengan cara frekuensi analisis dengan melakukan simulasi atau analisa pengulangan dari event banjir. Baik, kita teruskan. Nah, dalam penetapan besarnya peak flow atau debit puncak perencanaan satu drainase itu sangat erat kaitannya dengan return period. Kenapa? Karena besaran yang kita peroleh dengan metode empiris rational formula ini, di sana ada besaran itu sebenarnya adalah besaran dihitung secara probabilitas, ya. Jadi oleh karena itu maka peak flow itu sangat tergantung kepada return period tertentu, ya, atau periode ulang. Dalam hal ini periode ulang untuk daerah dan kondisi pengamatan curah hujan yang sama, apabila diambil return periodnya berbeda, besar peak flow-nya berbeda, ya, itu artinya. Kemudian ini perlu diperhatikan, sering sekali bahwa sulit untuk mengevaluasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir permukiman atau urban storm drainage, terutama apabila kerusakan tersebut hanya berupa gangguan atau nuisance saja. Jadi sebenarnya salah satu indikator menentukan return period itu adalah tingkat kerusakan. Jadi umpamanya kalau tingkat kerusakannya mau diamankan untuk return period tertentu gitu, maka ini harus di value gitu. Sehingga nanti penentuan return period itu ada kaitannya dengan tingkat kerusakan yang diakibatkan per setiap return period, ya. Oleh karena itu, return period sering ditetapkan berdasarkan pertimbangan perencana atau designer judgment, ya. Nah, jadi ini biasanya kan designer ini atau konsultan perencana ini di-hire oleh pemberi pekerjaan, biasanya pemerintah. Jadi pemberi pekerjaan sesungguhnya harus memberi kebijakan tentang return period ini, tetapi selalu judgment-nya datang dari konsultan perencana. Jadi itu umumnya begitu, ya. Nah, return period 1 atau 2 tahun untuk kawasan tempat tinggal residence district dan 5 hingga 10 tahun untuk kawasan industri dan perdagangan adalah yang umum dipergunakan di rata-rata kota. Nah, diperhatikan ya. Jadi kenapa untuk permukiman hanya return period 1 sampai 2 tahun? Karena mungkin kerusakan atau kerugian yang diakibatkan di daerah pemukiman itu lebih kecil dibandingkan dengan daerah perdagangan atau komersial atau industri, ya.
Jadi oleh karena itu maka untuk daerah industri dan perdagangan return periodnya misalnya lebih tinggi 5 sampai 10 tahun. Tapi kalau untuk daerah permukiman bisa 1 sampai 2. Kalau daerah permukimannya itu memang mau diprotek dengan return period lebih tinggi ya boleh saja ya, tapi artinya itu kebijakan atau pilihan ya. Lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke rasional method ini ya, atau metode rasional untuk menghitung peak flow atau debit puncak yang digunakan untuk mendesain suatu sistem drainase. Ya. Rasional formula itu adalah merupakan metode yang umum ya, dipergunakan untuk menghitung debit puncak atau peak flow drainase, terutama untuk daerah tangkapan hujan yang kecil. Ya, ini biasanya ya, itu luas tangkapan hujan itu harus lebih kecil atau sama dengan 80 hektar gitu. Jadi satu daerah drainase, tangkapan drainase itu pastikan tidak lebih dari 80 hektar. Alasannya apa? Karena ini kan menggunakan rasional formula itu, I-nya ini, itu kan dianggap konstan ya. Konstan rainfall, ya, konstan rainfall, ada I itu adalah konstan rainfall ya. Adalah konstan rainfall yang jatuh di daerah tangkapan hujan drainase bersangkutan. Jadi kalau daerah tangkapannya terlalu luas, maka keterwakilan keseragaman ya, unity atau kesamaan besaran curah hujan di luasan area tersebut dinilai akan berpengaruh. Jadi oleh karena itu dibuat batasan oleh rasional formula itu seperti ini. Nah, apa itu komponen-komponen ini? Q ini adalah debit puncak limpasan dalam satuan meter kubik per detik. C itu adalah runoff coefficient. Kemudian I itu adalah intensitas curah hujan milimeter per jam sesuai dengan return period yang ditetapkan. A adalah luas tangkapan hujan hektar dan K adalah faktor konversi. Untuk S unit itu besarnya 360. Nah, jadi sebenarnya bisa tulis Q untuk SI unit, standar internasional ya. Q sama dengan C I A bagi 360 meter kubik per detik gitu ya. Nah, jadi ini prinsipnya ya. Prinsipnya luasnya tidak boleh lebih ini. Jadi maksudnya gini, kalau ada catchment area satu section drainase gini ya. Gini gitu ya. Kita mau menghitung debit Q di sini gitu ya. Ini luasan ini harus lebih kecil atau sama dengan 80 hektar. Itu maksudnya ya. Oke, ini berkenaan dengan formula dari rasional ya, rasional formula. Ingat Q C I A dibagi dengan K. Dan satuannya ingat, Q itu adalah meter kubik per detik, kemudian intensitas curah hujan milimeter per jam, luas area hektar, dan ini tidak bersatuan. Ini rumus empiris, jadi jangan nanti bingung kenapa satuan sebelah kiri ini meter kubik per detik, yang di sini kalau dikalikan kok bukan itu gitu ya. Oke, lanjutkan. Nah, ada beberapa asumsi pada rasional formula yang harus diingat ya, bahwa kalau kita menggunakan rasional formula ini asumsinya. Pertama, ya, peak flow terjadi apabila seluruh watershed mengkontribusi runoff ke titik yang ditinjau. Dalam hal ini titiknya ya. Jadi artinya ini seluruh watershed ini itu air yang jatuh setebal I tadi ya, itu sudah sampai ke titik 2. Itu artinya nomor 1. Kemudian nomor 2, intensitas curah hujan sama di seluruh watershed drainase. Ini yang saya sebutkan tadi. I ini adalah homogen ya. Seluruh A ya. Di seluruh watershed A. Oke? Nah, itu nomor 2. Nomor 3,
intensitas curah hujan adalah merata, uniform, dan durasinya sama dengan waktu konsentrasi limpasan TC. Jadi maksudnya begini, asumsinya bahwa waktu tempuh hujan dari titik 1 sampai titik 2, ini adalah merupakan titik terjauh, ini adalah waktu konsentrasi. Artinya apa? Waktu yang dibutuhkan oleh air yang terjauh untuk sampai ke titik 2. Jadi asumsinya hujan sebesar I tadi, ini sebesar I, itu dianggap berlangsung selama waktu TC itu. Homogen. Gitu ya. Itu dia. Nomor 4. Frekuensi daripada peak flow adalah sama dengan frekuensi curah hujan yang ditetapkan. Nah, ini maksudnya begini. Return period debit Q ini ya itu sama dengan return period yang diambil untuk curah hujan umpamanya. Kalau bisa kita bilang Q5, maka di sini C I5 A per K gitu ya. Jadi maksudnya ini untuk return period 5 tahun dan debitnya juga adalah return period 5 tahun. Itu asumsinya. Kemudian kelima, koefisien runoff C sama untuk probabilitas rekurensi curah hujan. Jadi ini ada return period 5, 10, 15, 20 gitu ya. Jadi itu kalau dia return periodnya sampai 10 itu hampir sama. Tapi kalau return periodnya sudah di atas 25 tahun ada koreksi CF-nya ya. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Runoff coefficient C itu contohnya adalah seperti ini, adalah fungsi daripada tutupan lahan atau ground cover. Ini contohnya. Yang kuning ini berbeda tutupan lahannya dengan yang coklat, yang abu-abu, coklat dan hijau ya. Nah, jadi di sini kita perlu hitung A totalnya berapa, kemudian nanti nilai C kompositnya ya, nilai C komposit untuk gabungan semua ini dihitung dengan perkalian C1 A1 tambah ya C2 A2 tambah C3 A3 tambah C4 A4 per total A. Itu dia, ini total A-nya gitu ya ini. Nah, perhatikan ini cara menghitung gabungan dari koefisien runoff dari suatu daerah tangkapan hujan ya. Kemudian waktu tempuh limpasan dari titik terjauh 1 ke titik 2 outlet dinamakan waktu konsentrasi atau time of concentration. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi besar I tersebut sama selama durasi waktu ini. Ya, konstan sebesar itu. Ini asumsinya, ingat ini kalau menghitung peak flow dengan metode rasional. Ya, kita teruskan. Nah, ini saya tampilkan beberapa jenis besaran runoff sebagai literatur. Ini daerah perdagangan itu pusat kota itu antara 0,7 sampai 0,95. Sekitar pusat kota antara 0,5 sampai 0,7. Ya. Daerah permukiman itu 0,3 sampai 0,5 untuk rumah tunggal atau single house. Kemudian rumah gandeng terpisah itu 0,4 sampai 0,6. Kemudian rumah gandeng dempet, itu ruko namanya ya, sekitar 60 sampai 75. Pinggiran kota itu masih agak jarang rumah ya, 0,25 sampai 0,4. Apartemen 0,5. Nah, ini kawasan industri yang padat 0,6 sampai 0,9, tidak padat 0,5 sampai 0,6. Nah, jalan itu 0,7 sampai 0,95. Kalau beton 0,8 sampai 0,95, konblok 0,7 sampai 0,5, kemudian pedestrian itu tempat jalan kaki, trotoar 0,7 sampai 0,85 dan atap 0,75 sampai 0,95. Nah, taman lahan itu lebih kecil lagi, itu antara seperti ini ya 0,1 sampai 0,4 ya. Ini perhatikan. Daerah tidak terbangun itu lebih kecil sekitar 0,1 sampai 0,3. Pekarangan itu yang datar 0,05 sampai 0,1, yang berpasir
sebesar 0,1 sampai 0,15 dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah sebagai referensi apabila bermacam ragam tutupan lahan pada satu watershed. Anda bisa identifikasi luasannya berapa, kemudian jenisnya apa, terus ambil C kompositnya, ya. Lanjutkan. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau untuk return lebih kecil dari 20 tahun, 25 tahun, umumnya ya, untuk drainase perkotaan, itu jarang return period 25 tahun digunakan untuk drainase. Tapi umumnya hanya sampai return period 2 sampai 10 tahun. Jadi C-nya tetap 1, ya. Tapi kalau untuk return period yang lebih tinggi, yang kita pilih seperti ini, itu C-nya harus dikontrol atau dibesarkan dengan perkalian sebesar 1,1 untuk return period 25 tahun, 1,2 untuk 50 dan 1,25 untuk 25 tahun. Baik, saya ulangi kembali ya. Ini adjustment untuk run-off coefficient C ini, ya, itu dilakukan berdasarkan return period. Mana tahu ya, ada satu wilayah tertentu di daerah kawasan permukiman yang memerlukan return period yang cukup tinggi, yaitu di atas 25 tahun. Nah, gitu ya. Jadi kalau 25 tahun ke atas, itu C-nya itu harus dikalikan dengan faktor CF seperti ini ya. Untuk 25 tahun 1,1, untuk 50 tahun 1,2, untuk 100 ini 100 tahun ini, sorry ya. Ini 100 tahun itu 1,25. Nah, ini adjustmentnya. Baik, kita teruskan. Nah, sekarang tadi kan ada beberapa faktor dalam rational value Q sama dengan C, I, A. C tadi sudah jelas ya. Sekarang I. Ini semakaran ini ya. Ini adalah satu grafik intensitas curah hujan dengan hubungannya dengan frekuensi analisis atau disebut juga IDF, intensity duration frequency curve. Jadi ini artinya apa? Di sini durasinya, lamanya hujan, ke sini besar rainfall-nya, dan grafik ini menunjukkan return period, ya. Itu namanya intensity duration frequency curve. Untuk perencanaan drainase dengan menggunakan rasional formula, ini mutlak diperlukan, ya. Jadi sekali lagi ya, IDF itu perlu digunakan untuk mencari I, ya, untuk dipakai dalam CIA per K ini. IDF curve dapat dibuat berdasarkan data record curah hujan pada satu wilayah. Nah, jadi kalau demikian, data curah hujan itu adalah aset. Ya. Dalam hal ini, diperlukan curah hujan jam-jaman. Nah, ini kadangkala problem besar bagi para perencana drainase di perkotaan. Karena stasiun curah hujan itu yang dikelola baik oleh swasta ataupun badan meteorologi, mereka itu biasanya menghitungnya per hari, gitu kan. Per jam itu sangat repot, rumit, dan waktu yang sangat banyak, consuming time, ya. Jadi sehingga sulit untuk mendapatkan curah hujan jam-jaman ini. Sementara kalau untuk drainase tadi kan kita tahu artinya catchment-nya kan nggak terlalu luas ya, less than like 80 hektar gitu. Jadi waktu tempuhnya itu, TC-nya itu jarang yang dalam satu hari gitu ya, karena pendek. Nah, untuk ini disarankan ya, dalam menggunakan rasional formula ini, bisa menggunakan data satelit. Ya, biasanya ya, di dalam banyak negara yang tidak memiliki stasiun pengamat curah hujan jam-jaman, mereka bisa menggunakan atau mendownload data pengamatan curah hujan yang dilakukan oleh satelit, umumnya NASA punya ya. Jadi
beberapa teman klien mahasiswa yang membuat tugas akhir itu menggunakan data yang dipublikasikan oleh NASA tersebut untuk bisa mendapatkan besaran per jam ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah atau cara untuk membuat suatu kurva IDF, Intensity Duration Frequency Curve. Pertama adalah the rainfall intensity duration frequency curve, a graphical representation of the probability that a given average rainfall intensity will occur within a given period of time. Nah, artinya apa? IDF tersebut adalah satu produk grafis atau grafik yang merepresentasikan probabilitas ya yang terjadi terhadap intensitas curah hujan rata-rata yang terjadi dalam suatu periode waktu, dalam satu durasi waktu. Durasi itu maksudnya lamanya hujan, ya. Hujan itu bisa berlangsung selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dan seterusnya. Dan setiap jam bisa saja intensitasnya berbeda, ya. Nah, dia setiap jam intensitasnya berbeda. Nah, untuk membedakan antara tebal hujan dengan intensitas hujan, di dalam mata pelajaran hidrologi terapan ada saya buat contohnya. Anda bisa lihat di sana di YouTube hidrologi terapan berkenaan dengan cara untuk menetapkan intensitas curah hujannya supaya bisa membedakan tebal curah hujan dan intensitas curah hujan. Ya. Nah, itu yang pertama. The typical step to derive the IDF curve are as follow. Artinya tipikal langkah-langkah yang umum dipergunakan untuk menderive atau membuat satu IDF curve itu adalah sebagai berikut. Pertama, ambil intensitas curah hujan ekstrim untuk sebuah durasi yang spesifik dari analisa tahunan maksimum. Nah, jadi maksudnya begini. Dari satu data curah hujan yang tadi jam-jaman durasi tadi ya, durasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam itu dibuatkan analisisnya untuk menderivasi mendapatkan besaran yang mewakili puncak curah hujan. Dianalisis dengan cara apa? Itu biasanya ya dalam frekuensi analisis yang dipergunakan untuk menganalisis curah hujan maksimum itu bisa menggunakan frekuensi Gumbel, frekuensi log Persen tipe 3, dan log Persen gitu ya. Atau salah satu di antara ini. Nah, ini dengan demikian kita bisa mendapatkan durasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam untuk suatu event hujan yang kita record umpamanya selama berapa jam dari data satelit tadi, itu bisa disusun dalam tabel ya, ditabulasi. Kemudian kedua, tetapkan deretan waktu time series intensitas curah hujan ekstrim untuk setiap durasi pada sebuah fungsi distribusi teoritis misalnya Gumbel atau log Persen 3. Itu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi dengan sudah kita dapatkan data-data itu, sekarang tetapkan deretan waktu, time series-nya. Artinya time series itu adalah, ya mungkin kita punya 50 tahun data, yang dari mulai tahun 1900 sampai 1950 contohnya, berarti kan kita time series-nya 50. Tetapi kita punya data per jam pertama, durasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Itu ditabulasi semua. Kemudian, ketiga, hitung intensitas curah hujan untuk setiap durasi dan return period berdasarkan fungsi distribusi yang dipilih. Nah, contohnya, fungsi distribusi itu kalau kita gunakan ya metode faktor frekuensi, itu kan rumusnya sebenarnya hampir sama semua ya. X sama dengan X rata-rata plus ya, K dikali dengan standar deviasi, gitu ya. Nah, jadi ini
X ini adalah rata-rata, X adalah untuk return period berapa? Katakan 5. Nah, untuk ini umpamanya Google gitu ya. Google itu membuat ketentuan begini. Berapa jumlah data yang dianalisis? Katakan 15. Oke ya, 15. Kemudian untuk return period berapa? Katakan untuk 10. Nanti Anda dapatkan K-nya di sini. Bisa dapat K. Itu metode Google. Log Pearson sama seperti ini juga. Hanya log Pearson ini, tipe 3 itu, dia ada positif dan negatif skewness. Artinya bisa gambarnya itu begini. Ya. Bisa dia melencengnya begini, atau bisa melencengnya ke arah sini gitu. Nah, jadi hanya besar K-nya ini, itu tergantung kepada kondisi distribusi dari curah hujan itu gitu. Nah, bisa pilih yang manapun. Nah, contohnya kita gunakan Google ya. Dengan menggunakan Google bisa juga digunakan dengan cara plotting paper. Plotting paper itu gini. Setiap teknik untuk frekuensi analisis ini, apakah Google, log Pearson atau log Pearson tipe 3 gitu ya, itu semua mempunyai paper plotting. Artinya yang harusnya pangkat 3 atau logaritma pangkat 3, dia bikin bisa menjadi lurus karena dengan log Pearson itu. Nah, hanya untuk ini kita perlu plotkan data itu dengan memilih sistem distribusi yang ada. Contohnya, sistem distribusi yang ada itu ada beberapa. Contohnya, kalau kita pakai umpamanya metode Weibull gitu, atau metode California. Metode California itu adalah probabilitas sama dengan M per N, ya, N kali 100% gitu kan. Nah, M itu apa? Data yang ke M, dan N itu apa? Jumlah data yang ada. Jadi kalau datanya 50, berarti N besarnya itu 50. M tergantung kepada nomor urutnya. Nomor urutnya itu harus dimulai dari besar ke kecil. Atau dengan disebut juga descending order, ya. Besar ke kecil. Nah, kalau ini yang pertama di atas M-nya sama dengan 1 dan ini M-nya sama dengan N kan gitu ya. Dan itu pastikan N-nya adalah sama dengan jumlah data itu. Nah, ini penting untuk diketahui karena setiap durasi waktu tadi harus dianalisis menurut frekuensi analisis yang dipilih atau metode frekuensi yang dipilih untuk mendapatkan besarannya untuk probabilitas tertentu. Ya, nah kita lanjutkan. Hitung intensitas curah hujan dengan berdasarkan distribusi yang dipilih, udah tadi ya. Dan keempat, gambarkan kurva IDF dengan menggunakan formula. Bisa dipilih formulanya Talbot, bisa Bernard, bisa Ishiguro, bisa Sherman, bisa juga Van der Chow, ya, Chow bisa, ya. Ada beberapa metode regresi yang bisa digunakan. Ini tadi pun ada juga ya metode distribusi ini, ada juga Weibull namanya ya. Weibull itu menulis probabilitas sama dengan M per N tambah N tambah 1 gitu. Jadi kalau jumlah datanya 50, berarti N tambah 1, 51 gitu ya. M ada data sekian, kali 100% gitu ya. Nah, ini adalah teknik untuk menggambarkan IDF. Jadi, IDF atau IDF yang ada di sini tadi ya, ini, IDF ini, ya, itu digambarkan yang ini dengan cara seperti itu tadi. Ya, jadi return periodnya bisa diambil berbagai jenis return period, kemudian durasinya bisa diambil sampai data yang ada lah, data yang terkumpul, dan nanti kita akan dapat I-nya, intensitas curah hujannya milimeter per jam. Nah, kita masuki ke contoh formula-formula ini ya. Talbot itu tadi saya sebutkan tadi ya di sini bahwa itu bisa setelah diperoleh besaran ini tadi semuanya, besaran
curah hujan berdasarkan return period yang dipilih, maka akhirnya kita bisa buatkan persamaan grafik IDF yaitu dengan persamaan atau formula Talbot, Bernard, Ishiguro, Sherman atau yang lainnya ya. Di sini ada saya buat beberapa, mungkin Talbot, Ishiguro sama Sherman. Ada saya buat di slide ini. Nah, coba perhatikan di sini ya. Inilah formula dari Talbot ya, di mana Talbot ini membuat hubungan antara besarnya intensitas itu adalah sama dengan A per T tambah B, di mana T adalah intensitas curah hujan yang diperoleh dari analisa frekuensi tadi ya, per setiap durasi. T adalah lamanya hujan, berarti durasi hujan ya. Kalau durasi hujan 1 jam, T-nya 1 jam. Durasi hujan 2 jam, T-nya 2 jam, dan seterusnya. A dan B adalah konstanta yang tergantung pada lamanya curah hujan. Jadi ini ada besaran yang dikeluarkan oleh masing-masing yang membuat formula untuk IDF ini, besaran A dan B ya. Nah, sekarang kita masuki untuk yang intensitas yang berikutnya, yaitu formula Sherman. Sherman ini menuliskan besarnya intensitas curah hujan itu, ini semua dalam milimeter per jam ya, itu adalah A dibagi dengan T pangkat N, di mana I adalah intensitas curah hujan, kemudian IF sama dengan T sama lamanya hujan, A sama dengan konstanta, dan N merupakan konstanta ya. Jadi A itu adalah konstanta, N juga adalah konstanta ya. Itu ada dalam Sherman. Selanjutnya, Van der Chow itu membuat hubungan yang sederhana seperti ini. I sama dengan R tebal hujan ya. Ini bukan intensitas hujan ya, tebal hujan dibagi lamanya hujan. Jadi rata-ratakan saja per setiap jam itu berapa gitu. Oke, nah cara untuk menghitung intensitas curah hujan menurut Van der Chow itu adalah seperti ini. Data tebal hujan, ini bedakan ya, tebal hujan itu R ya. Ini tebal hujan adalah R ya, dan durasi adalah T. Itu merupakan masukan utama untuk menentukan intensitas hujan, dan persamaan yang digunakan adalah I sama dengan R per T. Nah, di sini saya mau menjelaskan apa bedanya tebal hujan dengan intensitas hujan. Jadi pengukuran pada satu stasiun curah hujan itu umumnya dibuat seperti ini ya. Ada alat mangkok yang digunakan untuk mengukur gitu ya. Ini itu biasanya diukur di jamnya, ada di sini. Jam 00, 010, 020, 040 gitu ya. Dan seterusnya, mungkin ini 1 jam gitu kan. Nah, jadi artinya kalau kita bercerita tentang curah hujan 1 jam, kan kita hitung dari sini sampai ke titik 1 jam, totalkan. Nah, kalau yang tercantum di sini semua, besaran-besaran di sini, itu R, itu tebal hujan namanya. Jadi kalau mau intensitasnya, totalkan yang kira-kira direcord dalam rentang waktu 1 jam itu, berapa jumlahnya. Nah, itu 1 jam. Kemudian yang berikutnya, kan 1 jam berikutnya mulai dari 0,1 ini ke bawahnya ya. Kena lagi ke sini. Dan seterusnya ini adalah ke bawahnya lagi. Sampai habis ke bawah sana gitu. Sampai dia dapat berapa data per jam. Nanti kalau mau ambil rata-ratanya atau ambil maksimumnya, pilih salah satu di antara ini gitu. Ya. Itu bedanya. Jadi kalau R yang tercantum di sini dalam milimeter, tapi yang sudah dianalisis seperti ini dalam bentuk intensitas itu milimeter per jam. Jadi intensitas itu sudah milimeter per jam. Kalau yang tadi masih jam. Hanya ingat ya jamnya ya, bukan 1 jam di sini, 1 jam di sini, bukan. 1 jam dari 0 sampai 60 menit. Kemudian dari 10 menit sampai 70 menit dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dibuat untuk setiap tahun pengamatan, itu time series namanya. Oke, nah Van der Chow membuat hubungan itu sederhana seperti ini, yang itu juga bisa digunakan untuk membuat IDF ya. Kita lanjutkan. Nah, ada satu lagi formula Ishiguro, itu dia membuat hubungan intensitas dengan parameter tadi adalah I sama dengan A per T tambah B pangkat 0,5. Nah, jadi ini semua adalah intensitas milimeter per jam.
kemudian lamanya hujan T, itu jam, kemudian B adalah konstanta, A juga adalah konstanta. Dan ini pangkat setengah ya. Nah, ini cara membuat ininya. Nah, saya di sini mau memberikan satu contoh data ya. Data ini saya karang saja sebagai satu contoh untuk membuat frekuensi analisis ya. Saya karang datanya. Misalkanlah data itu diperoleh dari tahun 2000 sampai tahun 2020 seperti ini. Ya, untuk intensitas curah hujan itu milimeter per jam, ya itu ini sudah dalam milimeter per jam, berarti sudah dari data hujan tadi sudah diambil milimeter per jamnya ya. Nah, seperti yang saya katakan, bukan lagi tebal hujan ya. Nah, ini disusun dalam bentuk seperti ini. Kalau durasinya 1 jam, berapa besarnya? 2 jam berapa? 3 jam berapa? 4 jam berapa? 5 jam berapa? Untuk setiap tahun. Karena ini kita berbicara adalah yang maksimum, maka yang kita pilih dari intensitas curah hujan tadi adalah yang maksimum ya. Jadi ambil yang terbesar pada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam atau 5 jam. Tuliskan di sini pada setiap tahun. Kemudian ini buatkan dalam bentuk tabel baru dikompilasi dengan urutan descending order. Ini M-nya ya. N-nya adalah total data ini 21 ya. Nah, N tambah 1 adalah 22. Ini yang saya sebut tadi, saya pergunakan plotting paper dengan menggunakan Weibull plotting ya. Plotting probability ya gitu. Nah, Weibull itu rumusnya tadi apa? Probability sama dengan M dibagi dengan N tambah 1 gitu ya, kali 100%. Nah, sekarang lihat tabel ini. Dalam posisi 1 sampai dengan 21 dia dalam posisi descending order. Descending order artinya apa? Dari besar ke kecil semua dalam setiap durasi. Disusun dalam bentuk durasi besar ke kecil. Nah, untuk ini ya kita lihat probability-nya ini dan return period-nya. Jadi probability itu, return period itu sama dengan 1 per probability atau probability sama dengan 1 per return period. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Jadi kalau probability ini kali 100% gitu ya. Nah, jadi kalau demikian kita mau plotkan untuk return period berapa? Katakan umpamanya untuk return period 80% gitu. Cari yang mana dalam plotting ini yang mewakili 80%. Ya, mungkin besarnya ada di sini. Kemudian yang mewakili 50% mungkin ada di sini. Yang mewakili 20% di sini gitu ya. Nah, besaran ini kita gunakan untuk memplotkan atau membangun IDF-nya. Sebelum itu kita harus tahu dulu ini Talbot ya, T itu Talbot ya, ini Sherman, ini Ishiguro ya. Nah, Ishiguro. Nah, jadi konstanta dari mereka ini dari masing-masing metode ini adalah A, B, Sherman tadi A sama N ya. Kemudian ini ada dan B, itu besarannya sesuai dengan return period ini adalah sebesar ini. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan formula ini, ya, maka kita bisa menggambarkan IDF curve seperti ini. Coba perhatikan ya. Kalau kita pergunakan ini saya bikin contoh Talbot. Anda bisa exercise di rumah dengan Sherman dan Ishiguro. Seperti apa hasilnya bisa Anda buat ya. Nah, ini untuk return period dulu. Untuk durasi 1 sampai dengan 5 jam. Ya. Ini besaran curah hujan maksimumnya adalah ini semua. Ya. Itu berdasarkan analisis, frekuensi analisis yang dilakukan dengan Gumbel tadi ya. Saya gunakan dengan Gumbel, maka hasil data yang ada di sini tadi, yang di tabel ini ya, itu yang ada di tabel ini, atau bisa juga dipakai rumus dengan koefisien faktor ya, bisa juga Gumbel koefisien faktor boleh. Nah, Gumbel koefisien faktornya tadi sudah saya tahu ya, itu adalah X sama dengan
X rata-rata plus K dikali dengan standar deviasi gitu ya. Nah, ini bisa hitung kalau umpamanya mau untuk probabilitas 2%, 5%, 10% berapa untuk jumlah data 21 gitu. Itu tengokannya akan dapat, akan diperoleh, dan itulah ini besaran yang di dalam tabel ini. Jadi besaran di dalam tabel ini adalah nilai X sama dengan X rata-rata plus K kali standar deviasi ya. Untuk periode 2 sampai dalam hal ini 25 ya. Ada X2, X5, X10, X25. Untuk metode Sherman ini apa namanya? Ini maaf, ini konstantanya ya, ini konstantanya, konstanta A, B dan semacam. Yang saya sebutkan tadi adalah besaran curah hujan maksimum berdasarkan return period ini 2, 5, 10 sampai 25, itu yang X sama dengan X rata-rata plus K kali standar deviasi. Ini kalau kita menggunakan apa namanya? Kita menggunakan koefisien vektor. Tapi kalau mau bikin dengan cara plotting seperti ini juga boleh, nanti lihat aja di mana probabilitasnya yang mendekati 80%. Nah, contohnya ini 80% itu berarti berada di antara 81 dan 73. Nah, interpolasi ini berapa besarnya? Kalau umpamanya probabilitasnya atau return periodnya ya, kita ambil return period aja. Return period 2. Berarti itu adalah ini kan besarannya. Gitu. Untuk yang return period 1, 2, 5, 4 dan seterusnya ya. Gitu ya. Intensitas curah hujannya untuk durasi yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi bisa dibuat ini X2 dengan rumus koefisien dan bisa juga dilakukan dengan plotting paper seperti ini ya. Jadi di sini return periodnya kan ada ya. Jadi kalau mau diambil bisa dapat. Nah, jadi konstantanya ini A, B dan N. Nah, sekarang kita gunakan rumus Talbot ini. Itu A, T dan B ya, itu diperoleh dari besaran A dan B. Itu Talbot kan, A dan B. T durasinya ini. 1, 2, 3, 4, 5 jam. Jadi masukkan ke persamaan ini ya, besaran A, B dan T. T-nya ini ya. T-nya ini, kemudian A dan B-nya ini, dan hasilnya adalah ini. Nah, jadi apa yang diperoleh di situ? Ini adalah besaran I ya. Ini adalah besaran I yang dihitung menurut Talbot ini. Ini adalah I. Ya, untuk berbagai return period. Nah, untuk durasi untuk return period 2, 5, 10 dan 25. Untuk durasi 1 jam, 2, 3, 4 dan 5. Nah, ini bisa kita gambarkan ya. Anda ambil aja di Excel. Ya, ambil Excel, Anda gambarkan IDF itu berdasarkan data yang pada tabel ini, yang di bawah ini ya. Yang ini. Gitu ya. Ini ambil, Anda pilih jenis curve-nya, Anda akan dapatkan IDF curve seperti ini. Ya. Nah, jadi begini, lihat ya, ini 25 return period 25 tahun, 10 tahun, 5 tahun dan 2 tahun. Ini durasi curah hujannya adalah kemari ya, itu adalah 1 2 3 4 5. Ke atas adalah I ya. Nah, kalau begitu, apa tadi yang perlu? Perlu adalah time of concentration. Berapa T-nya, baru tarik ke kiri, berapa I-nya, gitu. Ya, nah, sekarang kita bicara tentang T. T ini adalah TC, kan gitu kan? Karena dianggap konstan selama waktu konsentrasi. Nah, berikut ini adalah cara untuk menghitung time of concentration TC. Jadi, time of concentration TC adalah waktu yang dibutuhkan runoff dari titik terjauh secara hidrolik yang mencapai outlet. Kalau dalam hal ini adalah dari titik yang paling jauh ini, ya, itu masih dalam bentuk aliran yang belum terkonsentrasi sampai ke outlet, ya.
Jadi oleh karena itu kita bagi 3 segmen ini. Segmen pertama adalah yang titik-titik ini, aliran di permukaan tanah, sheet flow travel. Kedua, segmen 2 adalah aliran pada saluran dangkal ini, dan segmen 3 adalah aliran pada kanal atau pipa open channel. Nah, waktu ini kita sebut adalah TT1, ini adalah TT2, dan ini adalah TT3. Jadi TC-nya adalah TT1 plus TT2 tambah ini. Nah, kalau sudah dapat TC ini, ya, maka tinggal pakai grafik ini, kita dapat I. Maka dengan begitu, kita bisa menghitung Q sama dengan C, I, dan A. A-nya itu luas catchment area drainase yang direncanakan. Ya. Nah, sekarang coba bagaimana rumus untuk menghitung TT1, itu Anda bisa gunakan ini. Ya. Ini adalah sheet flow travel time, dan Anda bisa gunakan ini, semuanya waktunya adalah dalam menit. Ya. Ini menit. Ini adalah cara menghitung yang di sini, di segmen 1. Kemudian di segmen 2, ya, di segmen 2 itu kan sebenarnya sudah aliran shallow concentrated flow, artinya saluran dangkal tetapi sudah terkonsentrasi dia. Itu bisa digunakan dengan menghitung velocity seperti ini, K sama dengan K besar kali K kecil kali SP pangkat 0,5. Apa itu K besar? Itu koefisien empirik, itu untuk SI unit, KU-nya 1, K besarnya. Koefisien intersepsi. Intersepsi ini adalah kemungkinan saluran itu tidak homogen gitu ya. Nah, jadi artinya bisa gelembung-gelembung gitu ya. Jadi ada intersepsi simpanan karena dia salurannya masih belum dinormalisasi begini. Jadi dia tidak ini. Jadi intersepsi ini makin besar intersepsinya, air tersimpan nih, tergenang gitu dalam saluran itu, makin besar K-nya ya. Oke, selanjutnya time travel in open channel. Ini rumus Manning ya. Itu adalah KU pangkat 2/3 per N. Nah, itu artinya per N kali K kali R pangkat setengah gitu ya. Ini kali S. Ini adalah rumus Manning ya. Manning mana TT1 sama dengan panjang lintasan dibagi velocity, sama dengan yang tadi semua. Ini pun panjang lintasan dibagi dengan average velocity. Di sini juga sama ya. Nah, dengan dapatnya ketiga T itu, maka kita dapatkan TC, ya, maka akhirnya kita akan memperoleh time of concentration TT1 segmen 1, ya, di segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Nah, beginilah cara merencanakan drainase dengan metode rasional. Dengan demikian, kita bisa memperoleh Q sama dengan C kali I kali A. A-nya dari mana? A-nya adalah catchment area untuk drainase yang bersangkutan. Itu berarti ini A gitu ya. Nah, ini adalah Q. Nah, dibagi dengan K. Oke? Nah, inilah yang disebut dengan rational formula, di mana A ini sebaiknya lebih kecil dari 80 hektar ya. Lebih sama dengan lah ya. Gitu. Nah, saya kira sudah cukup jelas ya. Jadi dengan cara seperti ini, kita sudah bisa mendesain, merencanakan suatu drainase permukiman. Tinggal kita membuat layoutnya gitu ya. Kalau kota kan biasa gradient gitu ya. Banyak grade jalan-jalan. Ini kadang-kadang kita mau mendesain gorong-gorong di sini, ya, tangkapannya yang mana gitu ya. Hanya mana, kemudian traveling time seperti tadi hitung. Saya kira sudah cukup jelas bagaimana mengaplikasikan rational formula dalam perencanaan drainase permukiman. Hanya sekali lagi, yang paling sulit bagi Anda sekalian dan termasuk saya adalah memperoleh data curah hujan jam-jaman di kota-kota kita di Indonesia ini. Oleh karena itu, saya sarankan untuk menggunakan data satelit yang dalam hal ini mungkin dari NASA
Atau kalau tidak ada, kita harus modelkan ini. Jadi harus modelkan ya, kita bikin satu model matematis untuk wilayah yang spesifik begitu. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam.